Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam pendalaman iman dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema besar tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Untuk tema yang terakhir, tema yang keempat adalah bangga menjadi orang Katolik. Karena konteksnya ini adalah bulan kitab suci, maka sebelum sampai ke renungan, kita terlebih dahulu akan mendengarkan pembacaan kitab suci. Untuk pertemuan yang terakhir ini, saya sengaja mengambil dari perikop surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10, ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kesadaran akan identitas ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perilaku hidup kita. Seorang asisten imam yang menyadari tugas dan tanggung jawabnya tidak mungkin sebelum membantu imam membagi komuni, dia hanya datang beberapa saat sebelum misa usai, ngobrol dulu di luar gereja, kemudian ngobrol dengan temannya sambil rokokan. Tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi saat dia membagi hosti, umat akan menerima hosti rasa tembakau. Tetapi ketika asisten imam itu menyadari identitasnya, dia akan datang ikut misa awal sampai akhir. Dari cara berpakaian, cara berjalan, betul-betul disadari dan dihayati. Seorang suami yang menyadari identitasnya sebagai imam dalam rumah tangga dia, sebagai kepala keluarga, perilakunya akan berbeda terhadap istri dan anak-anak mereka. Sebuah komunitas memiliki ajaran yang sangat kuat, khususnya kepada laki-laki, kepada suami. Ajarannya begini, "Hai suami, janganlah sekali-kali kamu mengundang Tuhan hadir dalam rumahmu ketika kau suami, imam dalam keluarga, tidak mampu membawa istri dan anak-anakmu dekat dengan Tuhan."
ketika seorang suami menyadari diri sebagai imam, identitasnya sebagai imam, kepala rumah tangga, dia pasti akan membantu istri dan anak-anak aktif dalam kegiatan kegerejaan. Suami yang tidak menyadari identitas itu, ketika istri dan anak-anaknya aktif dalam kegiatan kegerejaan, mungkin akan dilarang. Seorang suami yang menyadari bahwa istri adalah hadiah terindah dari Tuhan dan istri adalah hadiah terindah bagi suami, tidak mungkin suami akan berlaku kasar pada istri. Terlebih ketika suami menyadari bahwa istri adalah teman pewaris dari kasih karunia. Ketika ada kesadaran akan identitas itu, tentu suami akan sangat mengasihi istri dan tidak pernah berbuat kasar pada istri dan anak-anak. Bacaan yang kita dengarkan, orang-orang Israel tidak menyadari bahwa dia adalah orang-orang pilihan Allah. Betapa tidak. 400 tahun lebih dia dijajah, dia menjadi budak di Mesir. Setelah dia berhasil keluar dari Mesir, menyeberang laut, dasarnya kering, kiri kanannya air menjadi tembok. Ketika Firaun mengejar, ditumbangkan oleh Tuhan. Ketika mereka kehausan, hanya dengan memukulkan tongkat ke karang, muncul sumber air yang luar biasa. Setiap hari mereka makan mana, roti turun dari surga. Mereka begitu dikasih Allah, tetapi mereka tidak menyadari identitasnya itu. Sehingga mereka tadi melakukan, baca, kita dengarkan, ada 5 hal yang mereka lakukan. Berbuat jahat, mencobai Tuhan, menyembah berhala, berbuat cabul, dan bersungut-sungut. Sehingga sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Karena apa? Mereka tidak menyadari identitasnya sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka tidak sampai di tanah terjanji, mereka tidak tekan. Sekarang, apakah kita sebagai umat Katolik juga menyadari identitas kita? Ketika kita tidak menyadari identitas kita dan perilaku kita tidak sesuai dengan identitas kita, kita pun tidak akan tekan di tanah terjanji, tidak akan sampai di surga yang mulia. Maka kita sadari, kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya yang telah menerima permandian, kita telah diteken, kita telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, kita digabungkan sebagai keluarga Allah. Sadar tidak, kita akan identitas kita ini. Kita telah lahir baru, dan kelahiran baru kita bukan karena kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika Bapak, Ibu, saya menjadi Katolik bukan karena kita memilih, Tuhan sendiri memilih Bapak, Ibu, dan saya menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita telah lahir baru, tetapi apakah kita juga hidup secara baru? Yesus pernah mengatakan, anggur baru harus dimasukkan dalam kantong yang baru. Ketika anggur baru dimasukkan dalam kantong yang lama, kantongnya akan sobek, anggurnya terbuang, dan semuanya menjadi hancur. Setiap kita yang telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah melalui permandian harus hidup secara baru. Seorang teman ketika saya masih kuliah bertanya pada saya, Gus, kamu itu orang Jawa yang Katolik atau orang Katolik yang Jawa? Saya sempat diam sejenak karena tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa mengatakan, memangnya berbeda. Loh, beda. Bedanya, kalau kamu itu orang Jawa yang Katolik, saya Jawa, kamu Jawa, kamu berbeda. Karena saya Jawa, tapi bukan Katolik. Tetapi ketika kamu adalah orang Katolik yang Jawa, saya bukan Katolik, kamu Katolik, karena kita sama-sama orang Jawa, perilaku kita sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mohon maaf saya sebelumnya, ajaran ini sangat keras. Yesus pernah mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku karena yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saya mau bertanya, beberapa hari yang lalu adalah termasuk bulan Suro. Ada tidak di gereja kita, di paroki kita, pemberkatan pernikahan? Jangan-jangan tidak ada pemberkatan karena bulan Suro, takut. Tetapi pada masa Prapaskah, masa Advent, saya masih sering melihat begitu banyak orang mengadakan pernikahan, pemberkatan pernikahan. Apakah kita masih takut?
anggur baru dalam kantong yang baru. Ketika anggur baru dimasukkan kantong yang lama, kantongnya sobek dan anggurnya hilang sia-sia. Maka mari kita refleksikan, jangan-jangan hidup Bapak, Ibu, dan saya masih berbeda dengan orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetangga saya, beberapa orang Jawa, agamanya berbeda-beda, tetapi sikap saya sama. Kalau begitu, apa artinya? Kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Kita sebenarnya telah diteken. Mari kita refleksikan. Kesadaran sebagai anak Allah yang telah lahir baru seharusnya memang hidup secara baru. Agar kita tekan, kita memang sudah diteken, tapi tidak otomatis. Karena kita juga harus menggunakan firman itu sebagai teken. Di dalam bulan kitab suci, mari kita lebih akrab dengan kitab suci. Menjadikan kitab suci sebagai teken, sebagai tongkat, sebagai penuntun. Sehingga seperti di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama ini, seberapa sering kita sebagai umat Katolik tekun membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya sungguh akan tekan sampai di tanah terjanji, tanah surgawi, karena kita sudah diteken, asal kita juga mau menggunakan firman itu sebagai teken. Yang ketiga, kita juga harus tekun. Tekun mengupayakan. Tekun mengupayakan apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita tekun melaksanakan, tekun menjalankannya. Karena Yesus juga pernah bersabda, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang tekun mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Seberapa besar ketekunan kita selama ini? Untuk tekan, kita sudah diteken, kita menggunakan firman sebagai teken, dan kita harus tekun. Kalau kita tidak tahu, mari kita juga mau takon, bertanya. Karena idealnya semakin tambah usia seseorang, harus semakin banyak pula pengetahuan imannya. Jangan karena ditanya, loh kamu ke Gua Maria nyembah patung ya? Loh orang mati kok didoakan, apa ada gunanya? Ketika kita tidak punya pengetahuan tentang iman kita mudah sekali dibelokkan. Kita mau tidak bertanya, mau tidak kita takon. Tadi kembali dengan tekun, seberapa tekun kita menjalankan aturan-aturan gereja. Ketika bulan Ramadan, kita pernah ikut puasa? Tidak, mengapa? Tidak wajib karena kita bukan orang Muslim. Kita orang Katolik ikut aturan Katolik. Apa aturannya? 5 perintah gereja. Seberapa sering kita menerima sakramen pengakuan dosa? Betul? Setahun sekali? Kalau gitu, ikut aturan yang mana? Saat teman-teman Muslim puasa, kita tidak ikut puasa. Tetapi saat mengaku dosa juga tidak mau. Dan yang terakhir adalah tukon, berkurban. Ketika kita ingin juga tekan sampai di tanah surgawi, kita memang sudah diteken, kita menggunakan teken, kita harus juga tekun, kita harus takon, dan yang terakhir, kita harus tukon, persembahan. Bagaimana kita menyadari Allah mengasihi kita, maka kita pun harus juga mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama, berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban biaya, untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita menyadari diri kita adalah dipilih Tuhan menjadi bagian keluarga Allah, mari kita bangga. Bukan kita yang memilih loh, Tuhan memilih kita. Tuhan sangat mengenal pribadi kita. Dan kita menjadi orang-orang pilihannya. Kita sungguh akan tekan, kita akan sampai di tanah terjanji, karena kita sudah diteken, dimeteraikan menjadi anak-anak Allah lewat permandian. Ketika kita juga menggunakan firman-Nya sebagai teken, kita juga tekon, kita juga mau takon, dan yang terakhir, tukon, berkorban. Semoga kalau ini kita lakukan, sungguh kita akan berjumpa di tanah surgawi. Celurit senjata orang Madura, kalau di Bugis menggunakan badik. Tuhan sendiri yang telah memilih kita, mari berbangga sebagai orang Katolik. Ikan salem di dalam peti, berkah dalam, Tuhan memberkati.